Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Kali ini kita akan membahas salah satu ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K. Hari Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825 sampai 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun ke-1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Karya-karya beliau. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Durus min Madi, Al-Talim wa Hadlirih bi Al-Masjidil Al-Haram beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi yang masih berbahasa Arab diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Al-Samar Al-Yaniyah Syarah Al-Riyadul Al-Badiyah. 2. Al-Aktal Samin Syarah Fatal Mub'in. 3. Sulam Al-Menjah Syarah Safna Al-Syilhaq. 4. Bajah Al-Wasil Syarah Al-Rislahal Jamiah Ben Al-Yuwasel wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf. 5. Al-Tausiyah atau Qut Al-Habbe Al-Garbe Syarah Fatal Karbi Al-Mujbe. 6. Nia Al-Zain Syarah Qurra Al-Ain Bimu MH Al-DN. Dan itu sebagian dari karya beliau. Karamah beliau, pada suatu waktu di sebuah perjalanan, dalam syukduf rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan
Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Sholat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian salat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qamat lalu salat sendirian. Usai salat Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia salat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar Al-Sidki. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren Nawawi Tanara di Tanara, Serang, Asuhanka. Hari Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Berikut materi singkat beliau. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق